Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat data sahabat peta Kota Tangerang? Kali ini kita bertemu lagi di Bincang Asik Tangerang 1 Data 1 Peta. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa, sudah 1 tahun silam kita tidak menyelenggarakan Bincang Asik Tangerang 1 Data 1 Peta. Dan kali ini di HUT Kota Tangerang yang ke-31 kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah narasumber dari Kepala Badan Informasi Geospasial. Beliau adalah Profesor Dr. Rernat Aris Marfai. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Siap, alhamdulillah, kabar baik Ibu. Alhamdulillah, kabar baik. Bapak tidak bertanya kabar saya? Oh iya, saya yakin kabar Ibu baik. Oh kelihatan sekali ya Pak ya? Iya, kelihatan cerah, bergembira. Oh iya, bergembira sekali karena Bapak meluangkan waktu untuk hadir di acara kami. Terima kasih. Terima kasih sama-sama telah diundang. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Dan narasumber yang kedua kita adalah beliau Koordinator Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Beliau adalah Bapak Aris Heranto, Eskom MT. Selamat malam Bapak. Malam Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Cerah sekali Pak hari ini Pak. Ini karena lightning ini Bu. Oh karena lightning. Oke, baiklah Bapak. Alhamdulillah sudah berkenan hadir Bapak di acara Bincang Asik Tangerang 1 Data 1 Peta. Dan kita juga punya satu narasumber lagi yang luar biasa. Beliau adalah guru kita untuk pembangunan Tangerang 1 Peta. Beliau adalah Kepala Bidang Pertanahan dan Informasi Geospasial Provinsi DKI. Beliau adalah Bapak Heri Purwanto, ST.MT. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu. Alhamdulillah sehat Bapak hari ini Alhamdulillah Bapak. sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah berkenan meluangkan waktu Bapak untuk di Bincang Asik Tangerang 1 Data 1 Peta. Dan tidak kalah spesialnya kali ini saya ditemani oleh ibunda tercinta kita, Ibu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Beliau adalah Ibu Hanjah Indri Astuti SHMSE. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Ivi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Baik, sahabat data dan sahabat peta Kota Tangerang, kita kali ini akan mencoba berbincang asik dengan para narasumber kita kali ini. Dan yang pertama kita coba akan bertanya kepada Bapak Kepala Badan Informasi Geospasial, Bapak Profesor Dr. Rernat Aris Marfai. Selama ini Bapak, sejak kami terhubung dengan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Simojang BIG, kami berupaya untuk mengoptimalkan atau mungkin membuat simpul jaringan kami itu lebih baik sesuai dengan standarisasi yang di Badan Informasi Geospasial. Menurut Bapak, perkembangan dari simpul jaringan informasi geospasial Kota Tangerang sampai saat ini seperti apa Pak? Dalam pandangan Bapak. Terima kasih ini pertama Bu Evi sudah mengundang kita lagi. Setelah sekian lama kita berbincang tentang simpul jaringan. Mungkin sudah setahun yang lalu. Setahun yang lalu Pak, pasti Dan berbeda ya Pak? Sangat berbeda. Alhamdulillah. Kalau kita lihat karena semangat dan eager yang sangat kuat dari pengelola simpul jaringan, dari para pengambil kebijakan, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan pengelola teknis, ini nampaknya simpul jaringan di Kota Tangerang ini, sekali lagi saya harus mengucapkan selamat. Simpul jaringan di Kota Tangerang ini termasuk simpul jaringan yang unggul, yang kualitasnya sudah sangat baik. Ini bisa kita lihat dari misalnya salah satunya sharing data yang ada di dalam simpul jaringan itu data-data yang berkualitas, baik dari segi data spasial termasuk teknis geometriknya maupun informasi yang ada di dalamnya. Jadi kalau kami lihat secara seksama ada beberapa hal yang meningkatkan atau berkontribusi pada peningkatan kualitas simpul jaringan di Kota Tangerang. Salah duanya ini adalah terkait terkait dengan kebijakan dan kelembagaan. Ini nampaknya sudah sangat bagus. Mungkin ke depan kalau kita ingin mempertahankan ini, maka harus ada segi pengelolaan yang lebih continuous. Artinya harus ada SDM yang terkait dengan bidang simpul jaringan, yaitu misalnya kalau di dalam ASN itu SDM fungsional surveyor pemetaan. Ini nampaknya perlu ditambah agar ada orang yang terus mengelola simpul jaringan ini menjadi lebih kontinu. Tapi
above all sampai dengan saat ini tentu kita sangat mengapresiasi dengan keberhasilan Kota Tangerang untuk mempertahankan kualitas simpul jaringan, dan ini dicontoh, Bu. Ini menjadi contoh kalau kita sering ke berbagai daerah menyampaikan simpul jaringan yang bagus, itu salah satu yang kadang kita kasih contohnya termasuk Kota Tangerang. Alhamdulillah. Perlu terima kasih, tepuk tangan Prof. dong, tepuk tangan semua. Terima kasih. Bagus sekali. Hatur nuhun. Iya. Jadi seperti itu ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas apresiasinya untuk simpul jaringan informasi digital Kota Tangerang, dan mohon bimbingannya selalu ya, Prof, ya, untuk kami biar kami tetap bisa mengembangkan untuk lebih baik lagi ke depannya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hatur nuhun, Prof. Terus kemudian dengan koordinator simpul jaringan nih, Pak Aris Herianto. Nah, tadi kalau Profesor bilang kita butuh SDM, betul, sangat betul sekali. Dan upaya itu juga sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Kami juga mohon arahan ke BIG gitu ya tentang SDM, dan sudah dimohonkan suratnya, dan sebenarnya sudah dalam proses gitu. Sudah mendapat rekomendasi dari BIG. Alhamdulillah, terima kasih Pak Aris juga Pak Kepala BIG. Kami sudah mendapat rekomendasi itu, dan sudah proses. Mungkin insya Allah tahun ini akan dibuka JFT Surta ya, Bu ya. Insya Allah seperti itu. Nah, dari situ kiat apa yang harus kami lakukan? Tidak hanya itu, Pak Aris, karena beberapa ASN yang sudah ada di Kota Tangerang juga berminat untuk masuk di JFT Surta. Maka syaratnya seperti apa sih? Dan kalau nanti ada tesnya itu bocornya seperti apa? Jadi biar sehingga kami Kota Tangerang itu segera memiliki JFT Surta, karena sampai saat ini kami belum memiliki JFT Surta tersebut. Mangga, Prof. Pak Aris. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Aris, memang salah satu yang perlu ditingkatkan dari sisi keberlangsungan agar ini ritmenya udah bagus nih. Jadi kalau orang lari itu pace-nya udah enak. Jangan sampai tiba-tiba berhenti mendadak gitu. Bisa kejang nanti ototnya. Karena menurut catatan kami memang teman-teman Kota Tangerang ini sebenarnya dari tahun 2014 itu sudah tercatat menjadi salah satu simpul jaringan yang terbaik versi di kategori pemerintah kabupaten kota 2014. Kemudian menghilang. Menghilang, kemudian kan sakti, Pak. Nah, punya ilmu menghilang. Nah, kemudian melakukan comeback lagi 2 tahun terakhir, dibuktikan dengan meraih penghargaan Bu Mandala 2 tahun berturut-turut. Mudah-mudahan tahun ini akan menjadi hat trick ya. Mudah-mudahan. Nah, tapi tentunya tadi sedikit bocoran sudah disampaikan Prof. Aris bahwa memang kontinuitas itu di SDM. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang ingin melakukan perpindahan atau misalnya masuk ke JFT, tentunya ada proses perpindahan jabatan sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan tesnya juga nggak susah-susah amat gitu ya. Artinya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman baik nanti di Kominfo, teman-teman di Bapeda, atau teman-teman di PU atau dinas lainnya yang memang sehari-hari sudah megang peta atau mengelola data spasial itu bisa dilakukan. Jadi itu ada proses tentunya lewat badan kepegawaian daerah yang kemudian nanti diusulkan ke Kemenpan RB, kemudian nanti akan ada proses untuk perpindahan jabatan. Artinya kalau saya lihat sih secara teknis seperti tidak akan ada kendala, ya mungkin ada persyaratan administrasi yang tentunya akan dipenuhi. Jadi insya Allah sekali lagi ini buat faktor penguat, jadi tidak hanya membuka JF Surta baru untuk ASN yang baru, tapi juga untuk teman-teman yang belum memiliki jabatan fungsional untuk bisa pindah seperti itu. Berarti pola-pola impasing dibuka ya kalau begitu ya? Iya, masih untuk ada pola-pola impasing maupun perpindahan jabatan, Ibu. Jadi hal seperti itu masih bisa dilakukan, dan kebetulan di tahun ini juga kami terlibat dalam proses tersebut. Jadi kebetulan saya juga sebagai asesor untuk jabatan fungsi seluruh pemerintahan, dan terbukti teman-teman di DKI ya Pak ya, teman-teman dari Dinas Citata ini luar biasa tahun ini, mungkin salah satu yang terbanyak mengirimkan teman-teman baik untuk yang baru maupun yang naik ke jenjang berikutnya. Jadi insya Allah
kalau pengalaman dari teman-teman Jakarta, kalau apa yang sudah dilakukan sehari-hari, insya Allah bisa melalui tes teknisnya. Nggak susah-susah amat lah kasarnya. Amin, mudah-mudahan ya Iya, Pak ya, tidak insya susah-susah amat insya Allah. Permasalahannya kan tadi kan harus ada persyaratan background ya Pak ya. Iya, betul. Backgroundnya harus Kalau untuk background tentunya ada yang apa namanya inline ilmu kebumian, itu bisa jadi ilmu kebumian, geografi, geodesi, geomatika, atau ada juga ilmu dari informatika, karena saya sendiri orang IT yang kemudian nyebrang menjadi surta, itu juga bisa juga. Jadi memang ada beberapa apa namanya, ada beberapa background yang bisa dilakukan. Tapi insya Allah untuk teman-teman dari sipil pun ya, betul ya Pak ya, di Jakarta ada backgroundnya sipil masih apa namanya bisa melakukan, jadi insya Allah enggak masalah gitu. Seperti itu. Amin. Mudah-mudahan Kota Tangerang bisa karena memang tadi aja nih Pak, kita ini hari ini kan ada FGD. Ya. Tentang Tangerang Satu Data Satu Peta. Di antara peserta FGD ini sudah banyak yang berbicara, ini potensi gitu, prospek cerah nih untuk jadi JFT Surta. Namun mereka bertanya bagaimana caranya untuk menjadi JFT Surta. Mungkin tadi Pak Aris sudah menyampaikan, Profesor juga sudah menyampaikan. Sekarang kita pengen dengar nih Pak dari DKI yang sudah mempraktekkannya. Bagaimana tuh Pak? Sehingga tadi kata Pak Aris ada yang dari teknik sipil juga ya Pak. Mungkin dari teknik informatika kan juga ada peminatan di geomatika gitu ya Pak. Nah, seperti apa Pak yang sudah berjalan di DKI, untuk masuk ke JFT Surta tersebut? Mangga Bapak. Ya. Untuk membangun Jakarta Satu ini kan tidak ideal sejumlah DKI. Kita mengendalikan ini sampai sektor kecamatan. Jadi ada Sudin di wali kota, kemudian ada kecamatan. Nah, SDM kita yang terkait spasial itu minim sekali. Tapi ini harus jalan, karena keputusan pimpinan waktu itu Jakarta Satu harus jalan gitu kan. Nah, otomatis kita mengumpulkan yang ada, tadi backgroundnya minimal ada hubungannya kebumian dikit lah. Nah, kita punya banyak tenaga arsitek, punya planologi, punya sipil, dan banyak IT kita. Nah, begitu mereka dapat sentuhan spasial, kita training, kemudian langsung diterjunkan, mereka luar biasa kecepatannya. Potensinya tinggi sekali. Orang IT yang tadi benar-benar komputer, begitu belajar ArcGIS itu lebih jago ketimbang yang lulusan geomatika sekalipun. Dan dia sekarang pegang Pusdatin. Dan ada juga yang sipil yang sehari-hari konstruksi, begitu mengerjakan spasial juga hebat sekali. Jadi menurut saya ini tinggal kemauan, kemudian komitmen pimpinan. Jadi setiap individu itu ada target perkin kan, kamu mengerjakan ini, semua bergerak. Dan tentunya untuk bergerak ini pun kita perlu pembinaan ya. Nah, dengan PIK ini udah kita mainan sehari-hari, bolak-balik kita ke PIK itu. Bagaimana yang mengembangkan potensi ini, standarisasi semuanya. Itu udah bertahun ya, sejak tahun 2018 kita udah kembangkan yang SDM-nya, yang semuanya gitu kan. Nah, sampai sekarang sehingga relatif lancar lah bagaimana kita membangun geospasial itu. Tatarannya bukan saja sebagai informasi di DKI itu, sudah skala besar untuk pelayanan ya, pelayanan tata ruang, ya, bangunan dan lain-lain itu sudah menggunakan spasial. Itu mungkin yang berkembang. Baik, terima kasih Pak Heri atas penjelasannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Iya, kan selama ini mungkin teman-teman di Jakarta Satu sudah mulai ya untuk surveyor pemetaan. Nah, Tangerang kalaupun harus menunggu surveyor pemetaan itu kan butuh waktu ya, lama. Nah, saya juga sempat bertanya juga waktu itu ke Diskominfo Provinsi Jawa Barat, kebetulan menyampaikan kenapa tidak mencoba konsep MBKM. Ya, jadi ada konsep yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kita memanfaatkan keberadaan dari teman-teman mahasiswa yang memang bergerak di bidang geospasial, itu membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan satu data atau satu petanya. Nah, selama ini Tangerang belum melakukan itu, dan atas dorongan teman-teman juga dari Diskominfo dari Jawa Barat juga, akhirnya kita lakukan itu. Lakukan program MBKM, dan itu terkonversi ke SKS sebanyak 20 SKS.
Nah, saat ini alhamdulillah memang tadi izin Prof melaporkan bahwa pada posisi FGD tadi ya, ternyata memang itu terangkat juga tuh isu bahwa sumber daya kita memang terbatas. Jadi akhirnya kita memanfaatkan juga keberadaan dari MBKM itu untuk meningkatkan kualitas data baik spasial maupun non spasial. Nah, tapi ternyata memang di perjalanan ternyata kebutuhan akan survei pemetaan itu tinggi gitu. Hanya saja memang ada beberapa daerah yang ternyata concernnya ke situ mungkin tidak terlalu greget gitu ya. Gitu. Padahal sebetulnya seperti statistisi, survei pemetaan itu harusnya menjadi bagian dari percepatan yang sudah dilakukan oleh pusat untuk mendorong daerah menjadikan data spasial maupun non spasial menjadi salah satu item penting untuk penerbitan satu kebijakan gitu, Prof. Jadi memang ya Pi ya ke depan kita juga terus saat ini baru berhasil dengan UPI ya untuk semester ini, dan UPI sudah membantu kita dengan mendatangkan 10 mahasiswa. Nah, sisanya untuk semester ke depan kita sudah kerjasama dengan Unpad, kebetulan ada juga kalau nggak salah Pak siapa namanya lupa Ibu. Ya itu juga tadi ya Pak Wadeknya sudah berkenan juga untuk mengirim untuk di semester depan, Prof. Percepatan itu ya. Tadi menyambung yang disampaikan oleh Bu Kadis, Prof, Pak Aris dan juga Pak Heri. Kalau untuk yang UPI tadi itu berbasisnya di geospasial, jadi ada pemetaan surveyor, kemudian ada geografi, ada sains geografi. Nah, kalau di pemerintah daerah saat ini itu kan tidak hanya di geospasial, diharapkannya itu ada kolaborasi data atau integrasi data antara data geospasial dan juga data statistik. Karena tadi SDI ya Pak, di SDI itu kan ada data statistik, juga kemudian ada juga data spasial. Nah, dengan Unpad kami berharapnya nanti kita dapat di statistik. Iya, statistiknya. Nah, kalau dengan UPI di geospasialnya. Iya. Nah, kita ingin mengkolaborasikan itu sehingga nanti data itu benar-benar bisa dimanfaatkan atau lebih berdaya pakai gitu ya, Prof. Nah, sekarang kalau menurut Profesor Aris Marfai, apa sih yang harus kami lakukan untuk mengembangkan kembali tadi optimalisasi simpel jaringan kami gitu, Prof. Tadi yang kita kejar adalah SDI, Satu Data Indonesia, mengkolaborasikan antara data statistik dan juga data spasial. Nah, saran dari Profesor seperti apa? Bu Evi, sebelum saya merespon ini saya tertarik untuk merespon tentang SDM Surta. Siap. Kita bisa bayangkan kalau misalnya saat ini kita punya 530 lebih kabupaten kota plus 34 lebih provinsi. Let's say ada hampir 600. Kalau di setiap pemerintahan daerah itu memerlukan SDM Surta, minimal ada di Bapeda, kemudian minimal ada di Kemenfo misalnya, ada 2 saja. Itu berarti kira-kira kita butuh 1.200. Kemudian let's say setiap tahun kita akan nambah asumsinya 2 atau 1. Berarti setiap tahun akan nambah 1.200. Kalau kita hitung jumlah lulusan perguruan tinggi bidang kebumian itu tidak terlalu banyak. Misalnya ada geografi, geodesi, kehutanan, pertanian, kemaritiman, arsitek, PWK yang dia berkecimpung dengan itu. Berapa persen yang mau jadi ASN sudah berkurang? Berapa persen dari ASN itu yang milihnya terkait dengan Surta itu sudah berkurang. Jadi memang kita itu akan kekurangan SDM Surta, dan salah satu langkah yang dilakukan tadi Bu Kadis melakukan kerjasama dengan pola MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tidak saja di tempat Ibu, di tempat kami di BIG juga melakukan MBKM. Karena misalnya kami melakukan updating skala menengah peta rupa bumi seluruh Indonesia. Kami harus melakukan deploy surveyor, itu tidak mencukupi. Sehingga kita perlu teman-teman mahasiswa yang mempunyai keahlian itu untuk berkecimpung dengan kita nanti di
dikurskan dengan berapa ekuivalen SKS dan lain sebagainya. Sama seperti yang kita lakukan. Hanya memang kalau kita berbicara kontinuitas, kemudian kita berbicara, ini saya masuk ke Ibu, Ya, berbicara tentang apa namanya maintenance terhadap keberhasilan kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pada temporary SDM seperti MBKM. Oh, iya. Betul. Ibu, Iya, kita harus punya SDM kita sendiri yang bisa maintain dan melakukan estafet itu. Tadi Mas Ari sudah menyampaikan, misalnya Kota Tangerang dulu 2014 pernah sangat eksis dengan sistem jaringan yang sudah bagus, kemudian agak turun lagi, kemudian muncul lagi. Salah satu kendala yang ada di situ adalah keberadaan SDM. Jadi menurut saya sekali lagi, kalau kita ingin mengkolaborasikan hasil-hasil yang lebih optimal, tentu harus ada yang mengorkestrasi. Di jajaran pimpinan, di jajaran manajemen itu yang mengorkestrasi, misalnya para pimpinan yang sudah melek, sudah paham dan sudah aware tentang informasi geospasial. Namun beliau-beliau ini tidak bisa bekerja sendirian. Tetap harus ada dataran teknis yang melakukan itu. Dan siapa itu? Teman-teman SDM fungsional surveyor pemetaan, dan dibantu nanti oleh misalnya teman-teman yang di MPKM. Nah, kuncinya yang kedua menurut saya, kalau kita lihat kebutuhan dan domain tentang informasi digital, informasi spasial berbasis digital misalnya, itu tidak saja menjadi domainnya teman-teman di tata ruang, di Bapeda dan Koninfo, tetapi sudah banyak juga dilakukan oleh fungsi-fungsi pelayanan di unit lain. Tadi disampaikan oleh Pak Eri. Jadi misalnya dinas yang lain itu juga sudah mulai menggunakan data dan analisis berbasis spasial, dan tentu mereka punya aplikasi, mempunyai apa namanya sistem yang menggunakan informasi geospasial. Nah, sebetulnya tantangan kita di sini untuk bisa kita establish lebih baik lagi, simpul jaringan kita harus bisa merangkul, mengumpulkan semua aplikasi tadi agar kita bisa berbagi paket data dengan lebih bagus, karena data yang dipakai misalnya di seluruh Kota Tangerang yang berbeda dinas tadi mempunyai standar yang sama, mempunyai referensi yang sama, mempunyai basis data yang sama, sehingga mudah untuk diinteroperability-kan. Saya pakai, kemudian dipakai oleh Ibu, dipakai oleh dinas lain, datanya bisa semuanya. Dan itu adalah fungsi kolaborasi, sehingga sebetulnya agenda simpul jaringan berikutnya setelah kita unggul itu harus bisa memastikan bahwa aplikasi yang diterapkan di setiap dinas yang terkait itu mempunyai standar yang sama, sehingga kita lebih mudah untuk mengoperasikan, juga memindahkan, mengkolaborasikan tidak saja pengelolaannya tapi juga sistemnya itu. Menurut saya nanti larinya ke situ setelah kita unggul. Oh gitu, mengkolaborasikan dengan berbagai OPD mungkin ya Pak? Iya, Kalau di dengan kami OPD KB kemudian, selaku iya. simpul jaringan OPD Persis, iya. untuk mengembangkan simpul jaringan Iya. informasi geospasial Kota Tangerang. Karena mereka sudah punya juga mungkin aplikasi atau sistem, dan juga termasuk yang akan Ibu integrasikan misalnya tadi data statistik dengan data spasial. Iya. Berarti kan di berbagai unit teknis yang selama ini data statistik ANSIH juga akan mulai memakai data spasial sebagai platformnya. Misalnya dalam pengelolaan stunting, misalnya dalam intervensi untuk lingkungan yang lebih baik, sanitasi dan lain sebagainya, kan tentu kita butuh informasi yang berbasis spasial juga. Oke, baik. Siap Prof, berarti mengkolaborasikan dengan OPD selaku Persis, simpul jaringan iya. untuk pengembangan sembilan. Terima kasih Prof. Iya. Izin Prof, itu memang saya juga melihat ya, ketercapaian data antara data statistik dan data spasial emang berbeda ya. Saya sudah coba mendorong juga teman-teman OPD bagaimana apa yang tersaji di Tangerang satu data itu seharusnya bisa tersaji juga di Tangerang satu data gitu. Tapi mungkin ada perbedaan perlakuan, misalnya kalau yang satu, oh ya datanya nggak bisa per titik gitu ya atau per line gitu, tapi bisanya kawasan. Nah, walaupun seperti itu ya tetap ya kita coba ya masukkan itu walaupun dengan keterbatasan yang ada gitu. Seperti itu ya. Ya, karena menurut saya Tangerang itu makomnya bukan lagi pada mengumpulkan informasi spasial atau
atau menyediakan informasi spasial ANSYS, tapi sudah mulai mengintegrasikan spasial dengan data yang lain itu tadi. Statistik Karena tadi ya. sudah unggul kan. Jadi memang challenge kita berikutnya itu ke situ. Bagaimana kita bisa melakukan integrasi data spasial dan non spasial. Karena inti dari kebijakan satu data kan sebetulnya ada di situ. Keterpaduan data, mengorkestrasi data yang berbeda ini bisa disajikan lebih kolaboratif. Kolaboratif. Ya. Betul sih Prof, sebenarnya untuk satu peta kota Tangerang untuk mengkolaborasikan dengan OPD itu sudah, karena kami tuh memiliki satu lisensi tadi Prof, kita menggunakan lisensi ESRI, terus kemudian ada user password yang kami bagikan ke seluruh OPD, jadi OPD tidak membuat aplikasi baru, jadi mereka mengembangkan atau menginput data dan informasi geospasialnya di situ, nah dikolaborasikan dengan data-data statistik sektoral seperti itu. Namun memang sih Prof, di kota Tangerang ini kan tadi data itu kan tidak hanya dikumpulkan dan tidak hanya disajikan, tapi harus bermanfaat gitu ya. Nah, ketika untuk pemanfaatan data dan informasi geospasial yang berkolaborasi dengan data statistik sektoral tadi, harapan dari pimpinan kami itu bisa dikembangkan. Kota Tangerang ini kan sektor pariwisata misalnya, Prof, Pak Aris dan Pak Heri. Kota Tangerang itu tidak memiliki gunung secara geografis. Kota Tangerang tidak memiliki lautan. Maka untuk pemanfaatan data dan informasi geospasial dengan simpul jaringan yang sudah kami coba untuk berkolaborasi dengan 40 OP dan 3 BUMD, apa sih yang harus kami lakukan, Prof? Gitu loh. Sehingga data mana sih yang harus kita konsenkan untuk pengembangan sektor swasta tadi, Prof? Ya. Sebetulnya banyak potensi yang bisa dilihat dari kota Tangerang dengan memanfaatkan data geospasial. Nanti saya akan masuk ke situ, tapi saya akan menggarisbawahi dulu bahwa inilah sebetulnya pentingnya mengapa kita perlu mempunyai informasi geospasial. Karena kota Tangerang sudah menggunakan peta dan informasi geospasial dan sudah didistribusikan sistemnya dengan berbagai dinas tadi. Challenge berikutnya, tadi yang pertama integrasi, yang kedua adalah kita membuat informasi yang ada di data geospasial itu lebih rigid, lebih detail, dengan mengembangkan atau menyelenggarakan informasi geospasial dasar pada skala yang lebih besar. Misalnya di DKI sudah menggunakan skala 5.000 dan 1.000 untuk fungsi pelayanan. Kalau Tangerang bisa mengejar ini, kemudian bisa mempunyai produk turunan dari skala besar, misalnya 3 dimensi, kemudian layer digital elevation model, kemudian layer yang lebih detail tentang tutupan lahan, itu akan sangat bermanfaat untuk menggerakkan industri spasial di bagian hilir, yang itu gilirannya ada di swasta. Misalnya, ketika swasta dan industri kreatif yang ada di Tangerang kemudian tergelitik untuk mengembangkan aplikasi berbasis informasi geospasial skala detail. Taruhlah mengembangkan teknologi indoor mapping. Karena Tangerang ini kan kota, karakteristik kota dengan bangunan yang banyak, tutupan lahan, bangunan besar, pusat-pusat perbelanjaan besar, yang ke depan saya yakin kebutuhan untuk autonomous vehicle, kemudian kebutuhan teknologi indoor mapping itu penting. Nah, kita sebagai pemerintah bisa memberikan stimulus dengan menyediakan informasi geospasial dalam skala besar. Kemudian kita bisa menggerakkan inkubasi atau ekosistem digital para startup muda yang talentanya bagus itu untuk bergerak mengembangkan aplikasi berbasis data besar yang kita punya tadi. Kalau itu berjalan, maka sebetulnya kita sekaligus menggerakkan sektor swasta di Tangerang. Jadi bukan suatu kekhawatiran misalnya kami nggak punya gunung, kami nggak punya laut, terus tempat wisatanya apa? Oh, sekarang wisata itu basisnya digital, basisnya misalnya orang sudah melihat virtual reality, orang sudah berbasis web services dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita bisa fasilitasi luar biasa. Yang pertama.
Yang kedua, kenapa Kota Tangerang mempunyai potensi ini dan mengembangkan aplikasi itu sebagai suatu potensi? Sekali lagi kebutuhannya akan besar karena kita daerah dengan karakteristik urbanisasi yang besar. Iya. Populasinya tinggi, Iya. populasi yang banyak itu demand-nya mesti banyak juga. Jadi saya yakin kalau itu dikembangkan akan sangat bagus sekali. Nah, tentu aplikasi yang dibangun oleh anak-anak muda tadi yang itu kita anggap di hilirnya dari informasi geospasial itu juga bisa kita tarik dalam pemerintahan untuk memberikan fungsi pelayanan seperti tadi disampaikan oleh Pak Heri. Iya. Misalnya tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya kita punya aplikasi yang memberikan kemudahan pada masyarakat untuk melakukan monitoring, untuk melakukan fungsi pelayanan, untuk mendapatkan pelayanan dalam berbagai bidang yang skalanya sampai detail misalnya. Kalau kita lihat kan misalnya sekarang kita sudah punya di Kota Tangerang beberapa waktu yang lalu dashboard pelayanan yang sangat bagus itu. Yeah. Nah, itu bisa dikembangkan lagi untuk aplikasi yang berbasis spasial pada skala yang lebih detail. Itu nanti sebetulnya yang kita harus bawa ke sana. Baik, siap Prof. Apa ini mungkin tadi yang disampaikan Pak Aris ya terkait dengan partisipan mapping gitu? Betul sekali. Jadi ya ini kembali lagi ya, karena status simpul jaringan sudah unggul, artinya nanti yang diangkat itu bukan lagi lebih ke arah kolaborasi dan pemanfaatan. Data sudah banyak, data sudah bagus, kemudian didetailkan. Nah, setelah itu apa? Jangan cuma diendapkan atau disimpan di dalam hard disk, tapi tadi pemanfaatan tadi. Gitu. Jadi karena menurut catatan kami, Prof, ini dinas di Tangerang itu luar biasa, Prof. Jadi inovasi dari dinas-dinas ini luar biasa sekali, sudah bagaimana memanfaatkan data yang ada di Tangerang. Nah, tinggal bagaimana tadi itu men-trigger dan juga membaca arah pasarnya ya. Nah, terus kemudian ke depan memang pelibatan masyarakat itu juga satu hal yang juga perlu dibangun. Tadi juga dengar mulai dari hal yang sepele, lomba menggambar peta untuk anak-anak mewarnai. Mungkin ke depan perlu juga dilombakan misalnya di tingkat gugus pramukaan. Lomba banyak-banyakan tagging pasung misalnya. Jadi misalnya kita nih kayaknya belum ada nih mapping untuk lampu kota misalnya, lampu-lampu jalanan. Itu mungkin bisa salah satu yang dicoba di partisipatifkan. Jadi hal-hal seperti ini saya yakin akan men-trigger masyarakat dalam mengumpulkan data dan awareness terkait geospasial juga akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Jadi tadi itu pasar itu udah siap, udah matang, tinggal bagaimana kita di government yang provide pasar seperti itu. Di Tangerang pernah belum misalnya mengidentifikasi sektor swasta atau masyarakat yang mempunyai kreativitas di bidang informasi geospasial satu tingkat lebih dari satu tingkat lebih dari kegiatan yang selama ini kita sudah lakukan, misalnya menggambar peta. Apakah kita pernah melakukan identifikasi atau justru melakukan lomba misalnya startup digital berbasis spasial misalnya? Belum. Nah, itu bisa kita sounding di pasar sejauh mana sebetulnya hidup di Tangerang. Karena saya pikir Tangerang ini kan sebuah kota besar, populasinya banyak, orang terdidiknya banyak. Ya, jadi sebetulnya saya yakin akan banyak sebanyak Jakarta lah. Ya. Oh tidak, kalau sebanyak Jakarta mau itu kan mimpi kayaknya Bro. Gitu ya. Iya. Perlu ya kita kejar. Oh mimpi. Siap. Berawal dari mimpi kan. Siap Prof. Enggak Prof. Jadi kalau tadi Profesor bilang sebesar Jakarta kayaknya tidak, Prof. Kayaknya tidak seperti itu, Prof. Mungkin sebagian kecil dari Jakarta mungkin benar, ya Pak Heri Purwanto. Tadi menarik sekali, Prof. Kalau kami tadi kan baru mulai lomba mewarnai geospasial tingkat SD, Prof. Betul sekali, ketika kita mencoba dalam rangkaian HUT Kota juga sih, Prof. Ini kami lakukan gitu, dan itu tiba-tiba aja ibu tercinta kami tuh iseng-iseng, Vi, bikin dong lomba mewarnai geospasial biar anak-anak SD sejak dini sudah mengenal apa itu geospasial.
Oke, baik, Bismillah gitu kan ya Pak Prof. Saya kita lakukan, terus tiba-tiba ternyata setelah dibagikan hadiahnya tuh nggak terlalu besar sih, cuma sertifikat bertanda tangan Pak Wali gitu, beliau senang sekali. Terus kemudian dengan piala dan sedikit hadiah kecil. Ketika diundang untuk diserahkan hadiah, gurunya juga bilang gini, oh ada ya geospasial, kita tuh nggak kenal apa itu geospasial. Nah akhirnya kan tidak hanya siswanya yang kita sentuh gitu kan, oh gurunya juga, kapan lagi ada lomba seperti ini? Oh baik, kapan lagi ada lomba seperti ini. Namun tadi yang Profesor bilang selain satu tingkatan di atas itu, mungkin DKI pernah nggak Pak melakukan apa yang tadi Nah, iya, Profesor betul, sampaikan? Pak Kami Heri. mau nyontek Pak, kami kan biasa nyontek DKI Pak. Iya. Enggak Coba Pak. Pak Heri. Baik, mungkin sebelum ke situ ya tadi Iya, menambahkan bahwa Tangerang itu sebenarnya sudah loncat, bukan sekedar maju ya. Karena Saya mengaku ketika kita sudah 3 tahun membangun Jakarta 1, Tangerang hadir ke kami Pak. Iya. Pertanyaan pertama waktu itu bagaimana membangun Jakarta 1 gitu kan. Polos ya Pak. Seolah-olah orang bilang DKI duitnya banyak, kita memulai tidak dengan uang. Waktu itu tidak ada, hanya komitmen pimpinan. Siap. Semua harus bergerak, dipantau, dievaluasi. Semua bergerak Pak, itu komitmen pimpinan yang memonitor, tidak hanya menyuruh ya, itu jalan. Nah kemudian tadi data ya, Iya. Tangerang juga harus mengembangkan terus datanya, kan ada data dasar dan tematik. Tematik adalah semua SKPD, Siap. lengkapi, detailkan semua, terus tiap-tiap tahun. Yang kedua, ini juga diperbaiki data dasarnya, ya. Mungkin kemarin masih pakai satelit, ke depan mungkin bisa moto sendiri, dan DKI tiap tahun itu membuat peta baru. Kalau belum ada dana dengan satelit BRIN 8, dan tahun ini kita sudah memotret dengan lidar dan foto pakai pesawat ya, foto grametri. Tujuannya kita tingkatkan sedetail mungkin, sekualitas mungkin ya. Nah kemudian tematik yang lengkap. Kalau itu dua-duanya sudah dapat, tadi mau diapain aja bisa. Dan DKI itu sudah diaplikasikan untuk macam-macam. Kita sudah dengan Gojek, kemudian kita dengan kampus-kampus ya, kita tadi lombakan dengan SMK, luar biasa Pak. Di luar ekspektasi kami, bahwa waktu itu SMA kita tahunya Atlas. Begitu kita lombakan, mereka sudah analisis spasial, tajam sekali, paparannya hebat sekali. Itu apa? SMA SMK Jakarta banyak analisis gambut, kuliner sampai detail. Tidak hanya sebarannya, analisisnya, harganya semuanya, semua udah baik digital. Wow. Banyak sekali lomba-lomba itu, apalagi universitas kemarin ya, ada dari UGM, UI semuanya ikut. Nah, apa modalnya? Tangerang 1. Di situ dibuka semua data kan ada. Tadi sudah 400-an data kan. Iya, betul. Kemudian ada petanya, sudah itu diapa-apain bisa itu. Semakin lengkap, rigid. Iya. Karena ada lokasinya unitnya kan. Di mana tempatnya jelas, ada apa datanya lengkap, dan itu DKI juga melakukan itu. Kita mendetailkan semua data itu, levelnya sudah sampai rumah tangga. Ya, jadi ada data rumah tangga semuanya ada satu. Berarti semua data ada. Misalkan satu rumah tangga itu punya jamban belum, listriknya berapa, kemudian sudah air minum mengalir belum, lengkap sekali. Sehingga kalau ada kebijakan pimpinan misalnya Tangerang, saya pengen tahu mana yang belum ada PAM-nya, mana yang belum ada jambannya, hitungan menit itu keluar semua gitu kan. Sekolah yang rusak berat, hitungan menit keluar semua, rusak ringan semua ada. Jadi tidak hanya data dasar, tematik itu juga dilengkapi dengan kualitasnya. Misalnya tidak hanya sebaran sekolah, lengkapi sekolah mana aja, kondisinya kayak apa, difoto, rusak ringan berat, semua detail ada. Nah kalau itu semua lengkap, semua penggunaan apapun bisa sesuai kepentingannya. SKPD apa, kesehatan, data kesehatan lengkapin, ya. Nanti di overlay dengan yang lain-lain, itu semuanya bisa bunyi. Nanti kemudian pengembangannya startup dan lain-lain, itu juga tinggal mendorong aja. Karena apa? Sekarang itu software sudah maju, ya. SDM kampus-kampus mengeluarkan udah bagus, hardware-nya sudah, apa yang kurang? Hanya kemauan dan monitoring dari pimpinan. Nah kalau itu jalan, keinginan tadi yang disampaikan Pak Aris tadi, saya yakin terwujud, tidak ada kendala, ya. Maupun aplikasi apapun lah, untuk pemerintahan maupun swasta ya, atau untuk tadi ada BUMD dan lain-lain, semuanya bisa. Yang penting apa? Data lengkap dan syukur-syukur bisa akurat lah. Kalau enggak yang lengkap lah, detail gitu. Mungkin itu untuk Tangerang. Pak Heri, saya tertarik tadi Pak Heri bilang harus mendetailkan data. Kan belum lama kita tahu ya Reksosek ya.
Nah itu apakah bisa di-matchingkan nggak dengan data yang tadi Pak Heri? Jadi kita kalau Reksosek kan sebenarnya sudah banyak sekali indikator yang memang sudah terdata ya. Apakah kita bisa memanfaatkan data Reksosek itu Pak Heri? Saya pikir semua data bisa kita manfaatkan. Spasial itu apa sih? Spasial kan hanya ruangnya, datanya kan statistik. Ya. Iya. Bagaimana statistik itu dikolaborasikan atau dibunyikan? Nah kita ada SDI, ya. Yang ngumpulin kita udah jalan, semua data kumpulkan SKPD ya sesuai produksinya. Nah kemudian ada spasial, kita membunyikan itu. Misalkan kalau di data, misalkan data kemiskinan, data yang lain-lain itu muncul statistik, tapi spasial mungkin jumlah penduduk itu kan belum spasial. Kita bikin kepadatan penduduk per RT RW, kan keluar itu diwarnai, kemudian daerah kumuhnya itu bisa kita kolaborasikan dalam spasial, Bu. Semua data bisa, Bu. Dari SDI, dari itu semua dirangkum, ada statistiknya, kita nyimpan spasial, nanti di klaster mana yang bisa dispasialkan, mana yang murni belum gitu. Hampir semua data sebenarnya di DKI udah coba kita spasialkan, sehingga nanti bunyi. Tujuannya apa? Tujuannya kan data nggak bunyi sendiri-sendiri. Banyak data kalau spasialkan nanti di overlay, sehingga mengarah kemana? Bicara pajak itu yang kita overlay banyak. Data BPN, data tata ruang, data bangunan itu keluar nanti pajak gitu. Data terkait kesehatan kita overlay ke banyak data. Nah kembali lagi tadi itu bukan kita yang menggunakan, harus tahu mendalami manfaat mereka buat apa. Data itu kalau sudah mereka menyatakan bahwa ini manfaat buat mereka, itulah keberhasilan kita. Jadi data itu kalau hanya kita kumpulkan, kita spasialkan nggak bunyi. Mereka harus punya asas manfaat. Makanya yang endingnya nanti sebenarnya tujuannya bukan mengumpulkan data, adalah sharing secara web service. Mereka berubah, detik itu berubah. Jadi sharing, mereka membangun sendiri dengan datanya, tapi itu dengan sharing dengan Tangerang 1 semua bisa buka, pimpinan sudah buka. Nah DKI menjalankan itu, memang klaster, ada yang siap langsung seperti itu, yang belum dibantu akuisisi dan pembinaan, itu jalan semua. Nanti ujung-ujungnya yang tadi awam, kayak aset saya ceritakan di pagi tadi yang awam dengan spasial, 25.000 aset DKI itu sudah masuk spasial. Apa? Kita bimbing inputnya, ini jalan. Begitu kita lihat separuh lebih salah, nggak apa-apa. Kita undang, diajarin, jalan. Ini udah 10.000 masuk. Apa manfaatnya? Banyak sekali aset masuk Pemda. Tumpang tindih hilang, tercatat double. Ya. Pimpinan cepat, saya pengen tahu luas tanah DKI Jakarta Barat yang luasnya sekian. Yang overlay dengan hijau, kita tinggal tumpang-tumpang tahu semuanya gitu kan. Hanya di studio gitu. Nah, terakhir tadi juga disinggung adalah digital twin ya. Kelak Tangerang kan seperti Jakarta kota ya. Selain siapkan 2D tadi, siapkan yang 3D-nya. Ya, bangunan 3D ini nanti bisa bunyi yang lain-lain. Kita menuju ke situ dengan BIG, dengan UPR kita lagi membentuk BIM dan CIM. CIM itu City Information Model. Itu nanti menjadi layanan yang seolah kita di studio tapi lapangannya persis. Untuk izin tata ruang, untuk analisis pajak dan lain-lain. Nah, memang masih jauh nggak apa-apa, tapi roadmap itu siapkan sehingga nanti data itu utuh. Kita bumi itu dilihat seolah-olah di studio, kita persis di lapangan. Nah, mungkin saran kami itu 2D dan tadi tematik yang lengkap. Mungkin itu. Siap. Ini menarik ini ya. Iya. Kalau statement Pak Heri itu, spasial itu kan hanya wadah, hanya wadah. Mau diisi apa aja bisa dimasukkan. Tapi jangan lupa spasial itu selain wadah adalah pendekatan dan analisis. Data itu meskipun dikasih wadah di spasial, kalau tidak kita bunyikan secara spasial nggak jalan. Routing, overlapping, buffering itu kan fungsi-fungsi di dalam spasial. Sebetulnya kelebihan spasial itu. Jadi selain menampung data-data non spasial, kita bisa melakukan analisis yang terkait spasial pada data non spasial. Nah, kita harus menawarkan kepada dinas-dinas yang dia domainnya bukan spasial itu adalah kemampuan analisis spasial pada data-data mereka. Itu tadi yang disampaikan Pak Heri. Yang kedua, sebetulnya yang menarik lagi buat saya adalah tadi disampaikan kalau kita punya data, undang orang-orang itu. Sekarang data ini kamu bisa ngembangkan untuk aplikasi apa? Lomba ya. Jadi kayak tadi kalau kita sudah mewarnai, sudah atlas, sekarang naik kan? Naik. Nah, kita sudah sediakan ini di meja sama mereka. Ini ada data Tangerang 1. Data kesehatan ada, data pendidikan ada, data spasial ada. Terserah kamu mau buat aplikasi apa. Ya kan? Kan ide-ide brilian itu ada di anak-anak muda. Iya, betul. Kemudian
kita bisa mengidentifikasi. Nah, yang baik tarik, kembangkan, cocoknya di dinas mana, deploy di sana. Bagus lagi, ambil lagi, ajak dia ngembangin tahu di dinas. Jadi kita nggak berpikir sendiri. Dinas-dinas itu nggak berpikir sendiri. Cuma saya mau ngitung pajak misalnya, bingung mulainya dari mana kan? Oh, anak-anak itu pinter, dia ada data ini, terus dia ngolah. Ya, terus dia buat aplikasi, udah dilombakan. Ya udah itu aja dikembangin. Prof izin, itu saya pernah discuss terkait itu dengan Pak Ono Purbo. Nah, itu beliau menyampaikan, Bu Indri, coba aja lemparin tuh ke anak-anak mahasiswa katanya gitu. Mereka pasti bibit-bibit unggul terkait dengan teknologi itu adanya di mereka gitu. Cuma memang saya rada khawatir Prof izin terkait dengan datanya sendiri gitu. Takutnya bersentuhan dengan data pribadi dan sebagainya. Nah itu gimana ya Prof ya kira-kiranya? Ibu yang mempunyai otoritas terhadap data kok, yang mau dibuka ditaruh meja yang mana? Terserah kita kan. Kalau misalnya kita belum berani dan yang berisiko misalnya tadi NJOP aset yang itu krusial atau batas hutan dan lain sebagainya yang itu sensitif, ya nggak usah. Kan untuk awal kan, taruh di meja yang sudah data-data aman. Mereka kembangkan, kalau aplikasinya berkembang kita testing, kita buat versi betanya, kita aplikasikan lagi, baru kita keluarin data kita yang khusus untuk pemerintahan. Iya betul. Ya, itu di luar itu skema bootcamp itu seperti itu, Bu. Bootcamp ya. Ya, jadi disediakan apa namanya datanya, tentunya tadi data-data yang memang sensitif ya nggak usah gitu. Sesimpel itu gitu. Udah kita sediakan aja data yang memang public domain, kemudian nanti di dalam satu ruangan gitu kan kita lombakan, yuk sekian menit idenya apa, nanti sekian hari bentuk aplikasinya apa. Nah, itu ada satu hal yang menarik. Jadi tadi persis sekali. Jadi teman-teman di PMD itu nggak usah mikirnya terlalu jauh ya. Nanti udah kita lihat aja nih, kita tampung idenya apa, kemudian mana yang bagus kita kembangkan, kita deploy di dinas, kita kasih penganggaran, selesai sebenarnya. Jadi apa namanya, ini kan banyak ada BINUS, ada UPH gitu. Itu bibit-bibit potensial banyak di situ. Jadi dan sekarang itu di teman-teman di di kampus itu non geo itu udah mulai ke arah sana. Dulu saya belajar komputer nggak kenal data spasial sama sekali gitu, tapi sekarang ternyata pengelolaan basis data spasial itu udah masuk ke dalam kurikulum. Nah itu satu hal yang loncatan kurikulum yang memang karena ini tadi, karena kebutuhan tadi. Jadi saya yakin mungkin sekarang ekonomi pun udah ada nih belajar spasial, ekonomi spasial gitu kan. Nah tinggal nanti tadi tuh yang kita butuhkan sekarang kita pancing mereka. Nih ada data 10 dataset, dengan 10 dataset apa yang bisa kalian lakukan misalnya. Udah kita challenge mereka seperti itu. Itu luar biasa itu. Untuk ide tahun depan bisa dicoba ya. Kita akan coba ya Bu ya. Soalnya Tangerang ini sudah kolaborasi dengan kurang lebih kemarin aja kita penandatanganan dengan 8 perguruan tinggi. Sebetulnya sudah hampir 15 perguruan tinggi lah sudah kerjasama dengan kita. Yaitu untuk membangun Tangerang satu data satu peta. Memang kita terus terang ya Prof ya, karena keterbatasan sumber daya itu, jadi kita memanfaatkan betul-betul gitu kolaborasi itu, dan ya sekaligus juga bisa mengefisiensikan anggaran gitu dengan keterbatasan sumber daya. Tapi gimana caranya kita mempolakan bahwa ini tujuan kita tuh harus sampai segini walaupun ada keterbatasan itu, maka kita coba rangkul dengan kolaborasi gitu. Baik, sangat menarik sekali ya Bu ya. Tadi ada ide-ide baru yang kita akan coba lagi. Tadi kita coba kata Pak Heri Purwanto kita melompat, sebenarnya kami nggak merasa seperti itu sih Pak. Makanya kami masih perlu dibimbing oleh Badan Informasi Geospasial, masih terus berguru dengan DKI dan daerah-daerah lain yang lebih baik dari kami. Nah, tadi Bu udah sampaikan tadi kita berkolaborasi. Nah, nama rupa bumi nih Prof. Iya betul. Nama rupa tadi juga pada saat kita FGD ada yang bertanya Pak Heri ya, untuk penamaan rupa bumi itu standarisasinya seperti apa? Karena ada jalan pakai JL saja, ada tulisan jalan, ada pakai 1 angka Romawi, ada 1. Dan ketika saya kemarin coba berselancar di Sinar, memang saya lihat untuk penamaan rupa bumi Kota Tangerang itu masih sangat sedikit. Prof. Nah,
ke depan kami sih berharap masa sih Kota Tangerang nggak bisa mengejar itu, mungkin dengan kolaborasi tadi kita bukan memanfaatkan kayak maksudnya simbiosis mutualisme dengan adik-adik mahasiswa gitu, bagaimana caranya bisa mengejar penamaan rupa bumi di Kota Tangerang itu bisa lebih meningkat lagi. Namun otomatis kami perlu mendapat arahan dari Profesor juga Pak Aris dan juga Pak Heri di bidangnya yang benar itu seperti apa sih gitu, teknisnya seperti apa sih, juknisnya seperti apa gitu. Mangga Prof. Ini penamaan rupa bumi ini menarik ya. Di tahun kemarin itu 2 tahun yang lalu kita ada meeting di United Nations di New York untuk geographical expert of geographical names. Jadi meeting para ahli terkait dengan penamaan nama rupa bumi. Waktu itu saya menyampaikan proses penamaan di tempat kita di Indonesia dengan hadirnya PP2 2021 dan juga penggunaan toponim untuk berbagai keperluan, termasuk diantaranya ketika bencana di Cianjur itu sebagian dari proses distribusi dari logistik itu menggunakan nama basisnya. Ada banyak nama yang hampir mirip, tetapi karena kita di sistem gazettir dan di sistem nama rupa bumi itu ada koordinat, ada lokasi, ada penciri, sehingga transfer logistik bisa tepat. Saya ceritakan ini di forum di New York, di UN forum. Kemudian ada delegasi yang nanya dari Jepang, saya ingat saya. Mereka wondering, sangat heran, kagum bagaimana Anda bisa mengorkestrasi 500 lebih kabupaten kota untuk bisa membangun toponim, ya bilang gitu. Ya saya juga sekejap bingung, iya ya, bagaimana kita bisa ya? Ini malah nggak pernah muncul dalam benak kami. Ini bagus. Sebetulnya memang banyak variasi ya. Sebetulnya kalau kita lihat di lapangan, ada yang kabupaten kota sudah sangat advance dan menyadari ini, ada yang belum. Dalam beberapa hal juga kita tidak mulus-mulus amat seperti yang saya laporkan, saya sampaikan. Karena ada berbagai kendala terkait dengan toponim. Misalnya adalah salah satu kabupaten yang sampai memperkarakan kita di BIG karena ada pergantian nama jalan di tempatnya, kemudian digugat oleh masyarakat. Kemudian karena digugat itu tergugat 1 tentunya pimpinan kabupaten kota yang terkait, tergugat 2 provinsi, tergugat 3 kita di BIG karena yang mengelola penamaan nama rupa bumi. Ya, cerita punya cerita, memang kalau kita berbicara penamaan itu harus ada proses dan prosedur yang harus kita lewati kan ya. Termasuk mencari kesepakatan. Ada cerita lain ini di kabupaten lain. Ada suatu pelabuhan yang sudah mau diresmikan, namanya dari masyarakat aspirasinya A, sudah mau diketok berubah dari jadi B karena ada intervensi. Harusnya B. Karena misalnya terkait dengan bisnis, terkait dengan macam-macam. Ini nama kan ya, nama dan itu termasuk nama rupa bumi. Jadi menurut saya ada banyak kompleksitas di dalam proses penamaan, tapi ini harus kita lalui kan. Di Tangerang yang tadi disampaikan memang belum begitu banyak, mungkin kita perlu melakukan beberapa tahapan penting. Yang pertama, kita perlu mengambil ini secara serius untuk memberikan penugasan kepada personil yang tentunya kita beri pemahaman dan pengetahuan. Terus personil ini diikat dengan satu official penugasan yang jelas. Dan sebelum itu bisa saja misalnya mengundang BIG untuk melakukan coaching terhadap pentingnya penamaan rupa bumi dan bagaimana melakukan penamaan. Kita sudah mengembangkan aplikasi dan aplikasi itu juga bisa dipakai untuk melakukan proses penamaan. Nah, inventarisasi sudah dilakukan, kemudian nanti juga proses konsensus untuk memberikan penamaan, proses melakukan pengusulan penamaan dan lain sebagainya itu kita ikuti. Simply saying, sebetulnya beberapa daerah yang belum banyak itu karena memang belum bergerak saja. Dan kita terus dalam proses kita di BIG, terutama ini menjadi kewajiban kita juga akan memberikan pengarahan pada setiap daerah juga untuk memberikan penamaan ini. Dan tentu yang kedua, kolaborasi tadi misalnya dengan para mahasiswa, selain dalam bidang untuk membangun database spasial, karena sebetulnya toponim juga bagian dari database spasial, bisa juga diarahkan untuk pengolahan toponim ini.
Jadi jangan khawatir Bu, Tangerang tetap sudah sangat bagus advantage Bu. Minimal memberi informasinya lebih mudah, saya yakin. Saya Mas Haris nanti coaching atau teman-teman GIG yang lainnya memberikan coaching terhadap penyusunan nama rupa bumi atau Ngangsu Kawruh dari Pak Eri juga akan sangat baik sekali. Siap, Itu menurut Bro. saya tahapan dan penting, memang penting. Misalnya kita kan di dalam PP 2 2021 ini, PP itu sekarang kita sudah punya turunannya, peraturan perbiknya untuk yang lebih teknis, lebih detailnya. Nanti segera kita share dan dari situ bisa digunakan, dipedomani untuk proses ini. Biasanya kan kita jangankan jalan perbedaan huruf atau perbedaan sistemnya. Kadangkala kita juga menegasikan aturan dalam PP, misalnya memberikan nama bangunan atau nama daerah dengan kata asing. Padahal di situ sudah ada di dalam aturannya kata lokal, kemudian mempunyai makna yang bagus dan sebagainya. Atau memberikan nama dengan nama orang yang masih hidup misalnya. Oh iya. Nah, itu kan juga ada aturan-aturannya. Iya, iya. Jadi ingat ini ya Prof ya, Tangerang sekarang memang sedang membranding kota nih, ya. Kita kebetulan Pak PJ Wali Kota Pak Nurdin menyampaikan, Bu Indri, kita harus sudah mulai bergerak membranding kota karena ternyata menurut beliau gitu ya, branding kota kita belum optimal. Nah, terkait toponimi ini Prof izin, Tangerang ini kan identik dengan penamaan Betawi ya, gitu. Seperti misalnya di kita itu ada jalan namanya Gondrong, ada jalan namanya Pinang. Nah, ada keinginan dari pimpinan menamakan tempat-tempat itu sebagai bagian dari branding kota, agar identitas kota Tangerang sebagai kota perpaduan lah antara ada Chinese, ada juga Betawi, ada Jawa, ada Sunda berkumpul di situ, tidak hilang gitu. Nah, untuk penamaan-penamaan ini sekaligus membranding kota, apakah ada strategi tertentu gitu Prof terkait dengan penamaan yang menggunakan lokal Local name ya, atau Iya, local wisdom name. ya. Iya, gitu, local wisdom. Ya. Sebetulnya kalau kita melihat di banyak kasus, di banyak tempat, nama yang sudah diketahui oleh umum di satu tempat itu kan sudah well known, sudah menjadi memori masyarakat. Dan di banyak kasus nama yang sudah menjadi memori dalam masyarakat itu adalah melekat pada identitas kawasan karena ada latar belakang tertentu. Misalnya latar belakang proses culture yang hadir di situ, misalnya latar belakang proses fisik yang hadir di situ, proses lingkungan yang ada di situ. Misalnya di Jakarta ada Muara Buaya, ada Muara Angke. Ini kita tahu ini daerah Berawa, daerah Muara misalnya. Berarti kan ada latar belakang yang hadir di situ. Sama sebetulnya untuk mempertahankan local wisdom, mempertahankan culture sebagai bagian dari identitas Tangerang, itu kita perlu keeping nama-nama itu, dan bila perlu ya itu yang kita rising, kita upkan, dan kita telusur lebih jauh. Banyak ini tokoh masyarakat, ahli sejarah, ahli geografi, ahli toponomi yang bisa dilibatkan untuk memberikan justifikasi yang lebih lengkap terhadap misalnya mengapa sih jalan ini namanya ini, mengapa nama tempat ini. Itu dielaborasi, kemudian itu yang diekspos. Ada dua manfaat. Pertama, kita menguatkan identitas terhadap toponim daerah itu. Kedua, kita memberikan edukasi pada young generation yang alih-alih dia paham terhadap nama itu, sejarahnya juga nggak paham. Jadi kalau kita bisa mengekspos ini lebih luas, kita punya manfaat itu buat generasi muda kita, biar ini juga tidak hilang. Karena kita khawatir kalau nanti ke depan kita tidak mensosialisasikan, tidak memoriskan lagi pada masyarakat nama-nama ini akan bergeser pelan-pelan menjadi nama-nama modern yang dia tidak mengakar sama sekali dan tidak menjadi bagian dari identitas daerah itu. Betul. Jangan mengkhawatirkan. Iya. Ya, mungkin izin menambahkan juga. Jadi
kebetulan di dalam salah satu kategori Bumandala, nah itu juga ada penamaan rupa bumi. Jadi kalau tahun lalu teman-teman Kota Tangerang ini bawa pulang 2 piala untuk batas wilayah ya, Batas kalau nggak salah wilayah, ya, dan apa namanya inovasi. Nah mungkin tahun ini mungkin bisa juga nih bawa pulang 3 piala nih Bu. Artinya yang rupa bumi juga. Nah ini masih banyak waktu untuk melakukan. Jadi ini bagian mungkin buat penyemangat teman-teman ya. Artinya mumpung ini masih di awal tahun, jadi mungkin bisa segerakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi ini ada momentum ini. Jadi ada momentum yang bagus, yang luar biasa, dan kami BEG sangat mengapresiasi teman-teman yang memang sudah memulai inisiasi terhadap penamaan rupa bumi tadi. Nah, itu sekedar mengingatkan. Terima kasih. Sudah ada PP 2 2021 kita pedomani, perbiknya juga sudah ada sebenarnya. Iya. Perbik 6 2023 jadi Aplikasinya juga sudah ada. Aplikasinya sudah ada juga. Udah lengkap instrumennya sebetulnya. Iya. Siap. Berarti ada lagi nih Bu, PR kita Bu. Iya, penambah lagi Pak. Ini insight-nya banyak banget sih. Dari diskat ini Mas. Iya, PR lagi, tapi sebenarnya itu membuat kami tertantang sih sebenarnya Prof, Pak Aris juga Pak Heri. Walaupun tadi dengan segenap keterbatasan kami gitu ya, dari SDM memang belum memiliki JFT Surta, terus kemudian dari sisi penganggaran juga mungkin jauh sekali dengan DKI gitu ya Bu ya. Ketika tadi diberikan beberapa, mengadakan lomba lebih atas lagi, naik satu level gitu ya Prof. Terima kasih banyak Pak Aris, Prof dan juga Pak Ristanta. Terus kemudian ditambah lagi penamaan rupa bumi, PR berikutnya yang harus kita lakukan. Tentu mudah-mudahan aja sih kita bisa ya Bu ya, bismillah bersama. Bismillah. Harus bisa karena ibunda kami nih Pak, mohon maaf nih Pak, kalau memberikan sesuatu ide jalan sekarang. Nggak nunggu besok ya. Nggak pakai nanti dulu. Ayo sekarang. Sekarang Bu. Kita mulai kapan Bu? Dari tadi. Gitu Prof. Jadi sehingga kami pun secara motivasi sangat terpacu sekali. Tapi terkadang yang ini kan belum selesai. Harus lagi ya. Lagi. Tapi alhamdulillah itu mungkin membuat kami bersama dengan teman-teman tim kami gitu untuk terus termotivasi sehingga kami tidak berhenti. Tadi kata Pak Aris, kita sempat menghilang, punya ilmu sakti menghilang. Mudah-mudahan aja ke depan, walaupun saat ini untuk JFT Surta kan sedang kami perjuangkan nih Pak, Ibu sudah memperjuangkan, kami sudah mendapat rekomendasi, terima kasih dari Badan Informasi Geospasial. Tinggal tadi teman-teman yang sudah menjadi ASN yang pengen menjadi JFT Surta, nanti kita akan coba dorong lagi, dan mungkin juga membuka baru untuk baik P3K maupun yang ASN ya, CPNS yang tahun ini. Kalau yang kemarin itu sebenarnya saya berpikir ketika saya berkoordinasi dengan BKPSDM tuh, kita sudah dapat nih dari BIG diperkenankan sekian gitu. Terus, baik alhamdulillah, jenjangnya apa aja, ini. Oke, baik, siap. Saya tadinya sudah senang sekali Bu, karena saya pikir tahun lalu itu sudah ada minimal P3K lah ya, karena kan untuk membangun simpul jaringan tanpa adanya JFT Surta nanti pada saat lomba Bu nilainya nggak ada. Iya. Kita masih minus di sana. Iya, karena kan ketika melihat tahun ini simpul ya Pak ya. Iya, tapi mudah-mudahan itu nggak jadi syarat mutlak juga ya. Jadi seperti itu. Iya, karena kan walaupun ya tadi lah Pak, kan kita memang tidak memiliki JFT Surta, tapi alhamdulillah kami memiliki semangat yang luar biasa untuk pengembangan Tangerang 1 Peta kami. Sahabat data, sahabat peta, luar biasa. Bincang asik Tangerang 1 Data 1 Peta kita hari ini. Jangan dulu ditutup. Masih penasaran. Nggak boleh ditutup. Penasaran soalnya. Tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Aris ya, terkait Pak Heri juga ya, Pak Heri. Itu salah satu kendala kita ya di pemerintah daerah. Terkait penganggaran Prof. Siap. Gitu. Itu tuh. Mungkin izin ya, mungkin bisa menyampaikan juga kan gini, selama ini kan pemerintah pusat selalu mendorong akan ketercapaian optimalisasi untuk Tangerang untuk 1 Data 1 Peta. Tapi pada saat kita tarik untuk
di rekeningnya nih kadang-kadang Penganggaran. nggak ada nih Prof. Cantollannya. Iya, Ya itu ya nggak kecantol tuh. Nah mungkin bisa nanti izin Prof bisa disampaikan gitu terkait dengan ini karena ya mohon maaf di daerah ini masih terkendala tuh kalau untuk penganggaran manakala dia tidak masuk sebagai bagian dari rekening gitu. Yang kedua Prof izin pertanyaan saya, kan saya kebetulan sempat bertemu dengan Pak Menpan di kantor beliau dengan Pak Wali Kota sebelumnya Pak Arief. Pak Menpan menyampaikan bahwasannya pemerintah pusat sedang membangun juga yang namanya Satu Indonesia atau Indonesia Satu, saya lupa ya, terkait dengan aplikasi. Nah, saya coba bertanya juga apakah untuk aplikasi yang super duper ini gitu ya, karena dia menjangkau seluruh Indonesia, itu apakah spasial menjadi bagian dari Indonesia Satu juga. Jadi kalaupun nanti misalnya kabupaten kota tidak lagi diwajibkan untuk mengembangkan satu aplikasi, cukup pakai aplikasi umum yang memang sudah ada dibangun oleh pemerintah pusat. Nah, spasial masuk nggak menjadi bagian dari aplikasi itu? Gitu. Oke, ini banyak jadinya. Satu, saya akan terkait dengan penganggaran. Iya. Jadi memang sebetulnya ini challenge kita bersama, tidak saja di daerah tapi di pusat. Kami sebagai lembaga pusat pun bahwa program terkait dengan informasi geospasial, baik penyelenggaraan informasi geospasial, penyelenggaraan data dan lain sebagainya, itu memang belum menjadi awareness kita bersama, termasuk di pusat, sehingga kami di BIG juga tidak mempunyai kelonggaran finansial yang besar untuk menyelenggarakan informasi geospasial di lingkup nasional, termasuk misalnya salah satu contohnya penyelenggaraan informasi geospasial dasar untuk yang skala besar di seluruh Indonesia. Ibu bisa bayangkan di seluruh Indonesia itu besar sekali. Kalau kita mau bekerja dengan skala 5.000, 1:5.000 dengan anggaran yang ada di BIG saat ini, kemudian dengan porsi anggaran di eselon 2 yang terkait dengan dengan penyelenggaraan informasi geospasial dasar itu, mungkin kita bisa butuh lebih dari 50 tahun kalau anggarannya kayak gitu terus, sehingga kita butuh breakthrough. Anggaran itu harus keluar, misalnya ini untuk penyelenggaraan skala besar khususon gitu, jadi tidak bisa anggaran kita kemudian dipecah-pecah tadi. Nah, skema itu pun kita coba testingkan di tahun ini setelah dengan perjuangan lama, karena memang skala besar ini kita perlukan untuk fungsi investasi, kita perlukan untuk fungsi tumpang tindih dan lain sebagainya tadi, ada awareness dan ada kebijakan untuk mengalokasikan di sana. Itu pun hanya cukup di seluruh Sulawesi tahun ini. Kemudian kita menggunakan skema lain. Skema kreatif fundingnya adalah dengan kolaborasi dengan BUMN. BUMN-nya BUMN Survei. Dan kita sudah mempunyai agreement, BUMN akan menyelenggarakan yang Jawa dan Nusa Tenggara misalnya, kalau tidak ada perubahan. Yang lainnya bagaimana? Lainnya akhirnya kita punya lembaga donor dengan World Bank, kita akan sapu bersih. Jadi harapannya sampai dengan 2026-2027 itu skala 5.000 kita tersedia. Nah, kalau skala 5.000 tersedia, Pemda tinggal narik seharusnya. Skala 5.000, pada beberapa tempat skala 1.000. Nah, misalnya untuk DKI yang sudah skala 1.000, skala 1.000 yang kita punya bisa dipakai untuk updating. Kalau itu sudah, maka permasalahan RDTR yang bottleneck-nya di peta kita itu akan selesai. Ibu yang akan mengembangkan aplikasi yang selama ini basisnya masih skala 25.000 pakai tempat kita selesai. Dan itu tidak menutup kemungkinan yang Indonesia Satu akan masuk di situ, karena itu dalam kerangka SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Basisnya adalah data spasial dan non spasial. Kami akan terus menginisiasi ini untuk mengenalkan informasi geospasial ini, termasuk juga ke Kemenpan, untuk bisa diwadahi sebagai satu bagian sistem yang besar. Tapi karena ini masih proses, tetap di daerah harus bekerja. Kalau tidak, ada gap waktu 2-3 tahun, mau ngapain kalau enggak kita mengembangkan data kita sendiri.
Dan salah satunya tadi, salah lainnya ada kebijakan kelembagaan, SDM itu penting, surta juga penting. Baru saja sudah keluar nih perpres untuk tunjangan finansial, tunjangan untuk yang surta ya, Mas Arief sudah tahu. Dan itu kita sudah confident mau melakukan pembinaan di daerah juga sudah yakin. Kemarin-kemarin kan belum Bu. Ayo kalau mau surta, begitu ditanya prosesnya mudah enggak? Kemudian pembinaan gimana? Terus itu sono tuh belum itu ya kita nggak bisa jawab. Sekarang kita sudah dengan confident, sudah keluar, sudah bisa kita melakukan pembinaan dan kita juga akan memperbaiki sistem untuk misalnya kenaikan pangkatnya berjenjangnya ya, itu sudah kita evaluasi. Kalau yang kemarin misalnya wah ini agak memberatkan ini tidak sesuai yang dilakukan oleh teman-teman sebetulnya operasional di lapangan, ini berbeda dan lain sebagainya, sudah kita evaluasi. Harapannya semakin ada orang yang tertarik, tidak saja masuk surta dari awal, tapi kalau juga mau invasi nyebrang nanti setelah dari struktural nyebrang itu sudah siap. Baik, kira-kira itu. cukup Bu, mau nambah lagi Bu. Sepertinya nggak akan puas. Baik, luar biasa bincang asik Tangerang 1 Data 1 Peta kita hari ini di HUT Kota Tangerang yang ke-31, berkolaborasi wujudkan visi ya Bu, tagline-nya untuk tahun ini. Luar biasa, mudah-mudahan apa yang tadi kita sudah bincang asikkan kita coba akan terapkan ya Bu ya. Bismillah, mudah-mudahan mohon supportnya, mohon bimbingannya Bapak Profesor Pak Aris dan juga Pak Heri Purwanto. Luar biasa, mudah-mudahan ini kita bisa ambil hikmahnya bagi sahabat satu peta dan sahabat satu data. Akhirnya kita akhiri bincang asik Tangerang 1 Data 1 Peta kita kali ini. Kita akan bertemu di next episode dengan narasumber yang lebih kece dan lebih keren lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Ivi Nur Mukhlisatin selaku moderator dan Ibu Haja Indri Astuti SHMC selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.